Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali kita menikmati Renungan 79. Mari sama-sama kita memperkatakan perkataan yang sedang kita imani untuk terjadi dalam kehidupan setiap kita. Revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan menolong kita untuk melakukan dan menjadikannya di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sekali lagi, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saya berikan judul untuk ayat yang kita baca pada hari ini, yaitu seperti anjing. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia kita tahu bersama dalam kitab Kejadian bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, sebagai ciptaan yang termulia dari antara segala ciptaannya. Diciptakannya manusia istimewa, ya, serupa segambar dengan Allah sendiri. Memiliki kehormatan yang luar biasa dan manusia dipenuhi kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, firman Tuhan menceritakan kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Oleh karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pada mulanya kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang istimewa, makhluk yang termulia dari semua ciptaannya. Manusia berbeda dengan binatang apapun, ya. Namun kitab Amsal manusia dikatakan bisa seperti anjing. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara apa maksud dari firman Tuhan di dalam Amsal ini. Ya, seperti anjing. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang pertama adalah orang yang menyadari dosanya. Orang menyadari dosanya karena mungkin disadarkan, diingatkan, dinasehati oleh orang lain, sehingga pribadi yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kebodohan yaitu dosa menjadi sadar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang tersebut sudah sadar dari dosanya yang merugikan dirinya sendiri, dosa yang membuat dia terbelenggu, tidak bebas menikmati damai sejahtera, tidak bebas hidup dengan lingkungan, tertekan oleh dosa yang mengikat kehidupannya atau dosa yang sedang dilakukannya. Dia sadar bahwa itu sangat merugikan dirinya, tetapi karena belum bertobat, hanya sebatas menyadari ketika dia tahu bahwa itu salah, itulah dosa yang fatal. Orang lain mengingatkan, mungkin seorang anak muda diingatkan oleh orang tuanya bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan, harus dilepaskan, harus diputuskan, harus berubah, harus ditinggalkan. Sudah menyadarinya, namun belum sampai bertobat. Dan orang tersebut dikatakan bahwa ketika mereka belum bertobat dari dosanya, suatu saat orang yang seperti ini akan kembali melakukan dosanya, melakukan dosa yang sama. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Orang yang sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itulah dosa. Dosa yang sangat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat berdampak kepada orang lain. Tetapi karena belum bertobat, dia kembali lagi melakukannya. Mungkin sudah terlepas dari omongan orang, terlepas dari tekanan, kembali dilakukannya. Banyak anak muda, banyak orang dewasa, banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contohnya seorang anak remaja dinasehati oleh ibunya, anak pemuda, ya, untuk tidak melakukan hal yang fatal ketika pacaran, atau mungkin memang firman Tuhan baik dalam Kristen maupun dalam agama yang lain juga mengajarkan bahwa pernikahan itu harus seiman. Namun ketika
diajarkan oleh orang tua untuk memutuskan hubungan, bahkan melakukan hal yang terlarang. Seorang anak yang dinasehati sadar bahwa itu salah, menyesali, ya, bahkan mungkin muak, membenci dosa yang sudah dilakukan. Namun karena disayang, diampuni, diterima oleh keluarga, ya, orang lain mengampuni kesalahannya, tapi mungkin dari dirinya sendiri belum bertobat sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya ketika semua baik-baik saja, dia kembali melakukan hal yang sama. Dosa yang sama. Orang seperti ini seperti anjing kembali ke muntahnya. Betapa menjijikkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini hal yang sangat hina. Orang yang waras, orang yang sadar, tentu ketika melihat suatu muntah tidak akan dijilatnya lagi. Berbeda dengan anjing. Ketika perutnya sudah lega memuntahkan apa yang membuatnya mungkin tulang masuk ke dalam perutnya, dia memuntahkan. Tapi tidak lama kemudian dia datang menjilatnya kembali, bahkan mungkin memakannya. Demikianlah gambaran kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah menyadari dosa kita tapi tidak kunjung bertobat dan tidak berubah total, meninggalkan, memutuskan rantai dosa itu, dikatakan kita seperti anjing yang kembali ke muntahnya. Menjijikkan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan bagi orang yang melakukan hal demikian. Dan yang kedua, seperti anjing yang dimaksudkan oleh Amsal 26 ayat 11. Orang berdosa yang sadar. Tadi sadar tapi belum bertobat. Yang kedua adalah orang berdosa yang sudah sadar dan insaf akan dosanya. Orang berdosa yang sudah membenci kejahatannya, membenci dosanya, muak dan merasa ya ada penyesalan atas dosanya. Maka ia akan memuntahkan, membuang, memutus tali rantai dosa itu, meninggalkan dosanya dan bersedia untuk bertobat, bersedia untuk melepaskan dosanya dan bersedia untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah berjanji, bahkan mungkin menangis, ya minta ampun kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada orang banyak, menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi kembali. Lambat laun ketika semua keadaan sudah tenang, semua sudah hidupnya baik, ya ada damai sejahtera. Kadang-kadang orang bisa lupa diri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lambat laun orang tersebut kembali lagi pada dosa yang sama. Orang seperti inilah yang dimaksudkan seperti anjing kembali ke muntahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini sangat keras menegur saya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dapat menyadari bahwa perbuatan dosa yang kita sudah sadari, kita sesali dan kita ingin putuskan tidak ulangi lagi, tidak harus kita ulangi lagi. Tinggalkan, lupakan. Jikalau godaan itu datang kembali, melarikan diri kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang berguna, yang tidak membuat kita kembali kepada kubangan yang sama. Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Karena orang yang demikian betapa hinanya di hadapan Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara ketika kita mungkin memiliki kesalahan dan kita insaf dari kesalahan itu. Kita bertobat dan tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Mungkin kadang-kadang ataupun berulang kali ada godaan, ada rayuan, ada keinginan untuk kembali kepada dosa itu. Tapi di dalam hati kita merasa jijik, merasa muak, merasa tidak suka untuk kembali kepada hal itu. Berbahagialah kita, berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu kita harus miliki, merasa muak sepanjang hidup kita terhadap dosa yang kita sudah putuskan. Dan jangan pernah kembali kepada dosa yang lama. Karena tidak ada seorang pun manusia secara sadar dikatakan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Tentu kita menjadi orang-orang yang ingin dihormati, ingin dihargai oleh orang lain, terlebih dihargai dan dianggap oleh pencipta kita, yaitu Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang dimurnikan, yang sudah dimuliakan dan diampuni dosanya oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan jangan sampai kita kembali kepada dosa yang sama. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kami tinggikan, kami mengucap syukur hari ini kembali kami diingatkan dengan keras oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus kuatkan diri kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami untuk tidak kembali kepada kesalahan, kepada dosa yang lama, kepada kebodohan kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami menyesali dan melupakan dosa kami bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah kami terus menjadi manusia yang sudah dimuliakan oleh Engkau, dan kami tidak menjadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tuhan, Engkau menolong kami mau menjadi bagian di dalam Engkau Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagi keluarga GPDL Sadai Magelang di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala keluarga GPDL Sadai Magelang dengan minyak. Piala keluarga GPDL Sadai Magelang penuh melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.